1200 tahun tidak diperbaharui, itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semakin lama semakin sedikit ilmu mereka tentang agama mereka. Bayangkan dulu Ka'bah itu disucikan dari syirik, tapi gara-gara mereka tidak ngaji, akhirnya Ka'bah menjadi sarang syirik. Tahu sejarah datang patung ke Mekah? Tidak tahu. Mau tahu juga? Tapi dengan syarat tak boleh tersinggung. Kan bukan orang Peranap yang kerja, orang Mekah. Masa Peranap tersinggung juga? Kan orang Mekah yang buat, bukan orang Peranap. Mesti cerita kita orang Mekah masih sekarang kan masih tentang Mekah nih, tidak ada tentang orang Peranap. Orang Peranap alhamdulillah ngaji terus. Tapi ke orang Mekah waktu itu tidak ngaji. Ada seorang namanya Amr bin Luhai atau Lu'ai Al-Khuzai. Dia orang kaya, tokoh, dan dermawan. Setiap acara keagamaan, beliaulah yang sering menanggulangi dan menalangi biaya. Kalau yang paling banyak nyumbang duduknya di mana, Pak? Yang paling banyak nyumbang duduknya di mana? Di belakang. Yang paling banyak nyumbang acara. Pasti mendapat tempat. Iya kan? Lama-lama sering di depan, akhirnya diminta berikan sambutan. Ternyata enak juga jadi tokoh agama nih katanya. Dia bikin jadi sambutan. Besok jadi ustadz. Jadi tokoh agama yang disegani. Disegani karena dia berani tampil selalu depan, kemudian ininya. Dalam ekspedisi dagangnya, dia dagangnya internasional. Dia dagang ke Baitul Maqdis, ke Romawi, Turki ke Romawi. Dia lihat di sana ada patung-patung. Dia bertanya, jawaban orang itu sesuai menurut logikanya untuk mengingatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Patung Bunda Maria, patung Isa Al-Masih alaihissalam, ya kan? Akhirnya dia bawalah patung ke Mekah. Karena semuanya hanya berdasarkan logis dan filosofis. Mohon maaf nih bahasa kampung saya. Kalau bahasa sini apanya? Alasan akal dan perasaan. Ketika dibicarakan alasannya secara akal masuk, secara perasaan masuk, akhirnya tak ada yang menolak. Karena tadi tak berdasarkan ilmu lagi. Lama ndak? Lama ndak? Ndak ngaji. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Akhirnya diterima. Menengok orang Mekah, orang Quraisy punya patung, orang Hawazin di Taif ndak tenang pula. Awak tak ada pula. Orang Jeddah minta pula. Orang di Bani Jumaih minta pula, dan seterusnya. Akhirnya banyaklah patung-patung. Karena Ka'bah adalah milik orang Arab waktu itu. Ya kan, mereka sebagai pewaris agama Nabi Ibrahim menurut mereka. Akhirnya Ka'bah pun menjadi tempat perwakilan masing-masing kabilah, ada patung. Sehingga sebanyak hari dalam setahun 360 ekor berhala. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini mendatangkan rahmat atau mendatangkan laknat? Patung, berhala, mendatangkan rahmat Allah atau mendatangkan laknat Allah? Datangkan laknat. Mereka berada dalam la'inullah, laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi akidah, dan masih banyak lagi. Kan saya bilang tadi kalau di masing-masing dibahas nih panjang nih. Terus dodan dengan contoh-contoh seperti ini lebih mudah. Belum lagi bila ingin melakukan suatu perdagangan, suatu perundingan, mengambil cara dengan tanda-tanda alam yang tidak Allah jadikan sebagai tanda. Misalnya dengan menerbangkan burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, ini tanda berhasil. Terbang ke kiri, tanda gagal. Tak mau terbang? Diulang kembali.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan masih banyak keyakinan bulan Safar, kalau menikah di bulan Safar nanti sial. Ya kan? Dan seterusnya. Apa dasarnya? Perasaan dan pikiran. Fondasi ekonomi. Semuanya rata-rata riba. Atau hasil jual diri. Kalau bahasa sekarang apa namanya Pak Kulse? PS pekerja sosial. Hah? Oh, subhanallah. Saya takut dengar Jawa. Nah, sudah diperhalus orang kita, masya Allah halus-halus bahasanya. Nah, kalau dulu bahasanya mengerikan kan? Nah, sekarang bahasanya halus, pekerja dan komersial. Ya kan menguntungkan itu. Dulu legal, formal. Buktinya, biar tuan-tuan tahu, buktinya ekonomi mereka parah di saat umur Nabi 35 tahun terjadi banjir bandang di Makkah. Runtuhlah Ka'bah. Kemudian Hajar Aswad dihanyutkan air bah. Ketika membangun Ka'bah, ibarat kita sekarang bangun masjid lah. Walaupun banyak kita makan riba hari ini, tapi bangun masjid, pasti riba tidak mau disampaikan masjid ya. Apalagi hasil curian. Kan tidak ada yang mau kan? Pak Ketua, ini saya curi kemarin 50 juta, tolong terima untuk masjid kita. Ada yang begitu? Tidak ada. Orang jahiliyah dulu juga begitu. Bahkan lebih dari kita hari ini. Mereka mensyaratkan tak boleh digunakan harta haram untuk bangun Ka'bah. Mereka rupanya tahu Pak Kapolsek. Dia tahu bahwa harta haram itu judi, haram. Tidak boleh harta judi. Berzina, haram. Tidak boleh harta zina. Riba, haram. Tak boleh dipakai harta riba. Masya Allah. Tahu rupanya ya. Tapi tak mau. Itu masalahnya. Tahu tapi tak mau. Akhirnya karena tidak cukup biaya, Ka'bah tak selesai dibangun. Saking sedikitnya harta halal. Ini mengundang rahmat atau laknat? Hah? Mengundang rahmat atau laknat? Laknat Allah. Zina mengundang laknat. Riba mengundang laknat. Judi mengundang laknat Allah SWT. Dulu mereka dengan sedikit saja masalah sepele, tawuran antar kampung, tawuran antar suku, ya, salah ngerdipkan mata ke anak gadis orang, itu perang. Kalau kita sekarang orang ngerdip anak kita, bagus kamu nak, ya dikerdip orang punya. Dulu enggak, orang jahiliyah pantang itu, ya pantang tuh, walaupun mereka sendiri berzina kadang, tapi dengan secara legal formal. Legal, tahu bukti legal formalnya? Yaitu siapa perempuan berzina tinggal pasang bendera di depan rumahnya. Insya Allah aplikasi membersnya cepat selesai. Lebih cepat dari Disduk Pencapil hari ini. Serius ya?